warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video pembelajaran kali ini. Kita masuk di kompetensi yang selanjutnya, yaitu tentang listrik dinamis. Yang pertama, pengertian dari listrik dinamis itu sendiri, yaitu listrik yang mempelajari aliran muatan positif atau arus listrik, walaupun pada kenyataannya yang mengalir itu adalah elektron. Pada saat belajar listrik statis, kita mengetahui bahwa yang berpindah-pindah tempat adalah elektronnya. Tetapi kalau muatan listrik itu alirannya dari positif menuju ke negatif. Karena aliran listrik itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, otomatis positif itu lebih tinggi daripada negatif. Sedangkan aliran elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, aliran listrik ini terjadi karena adanya perpindahan elektron juga. Seperti pada gambar ini. Untuk gambar yang pertama, ini menggambarkan terminal sumber tegangan. Jadi kalau ada yang panjang, pendek, ini adalah sumber tegangan. Misalnya di sini adalah batu baterai. Yang panjang itu menunjukkan kutub positif, sedangkan yang pendek adalah kutub negatif. Jadi cara menghafalnya gimana? Kalau kita bikin tanda plus itu kan butuh, taruhlah dia itu 2 lidi, jadi 2 lidi disambung itu akan lebih panjang daripada hanya tanda minus 1 lidi doang. Jadi yang panjang selalu positif, kalau yang pendek adalah negatif, dan masangnya otomatis positif negatif positif negatif. Nah, untuk gambar yang B adalah arah aliran elektron. Elektronnya berjalan dari negatif ke positif. Sedangkan untuk gambar yang ketiga, di sini adalah arah aliran listrik dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah, dari positif menuju ke negatif seperti ini. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah kuat arus. Ada aliran berarti ada aliran listrik, berarti ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan besaran jumlah satuan muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Jadi berapa banyak muatan yang berjalan-jalan atau berpindah tempat dalam satuan waktu tertentu. Di sini nanti yang akan kita pakai tentunya adalah second. Jadi kalau ada satuan bukan second, kita harus ubah dulu ke second atau ke detik ya. Nah, di sini apa yang bisa kita pakai? Rumus yang kita pakai adalah I sama dengan I per T. I sendiri adalah kuat arus dengan satuan ampere. I adalah jumlah muatan dengan satuan kolom yang kemarin sudah kita pakai untuk listrik dinamis. Dan T sendiri adalah waktu dengan satuan second. Kuat arus listrik ini bisa terjadi jika adanya sumber tegangan, misalnya batu baterai. Adanya rangkaian listrik yang tertutup, jadi nggak mungkin kalau saklarnya terbuka itu ada aliran listrik, nggak bisa. Lampunya pasti akan padam begitu kan. Terdapat beda potensial, berarti terdapat beda potensial yang besar sampai yang kecil sehingga terjadi aliran listrik. Besarnya kuat arus listrik dapat diukur menggunakan ampere meter yang dipasang seri. Seperti gambar di sini. Nah, di sini kan ada arus jika ada sumber tegangan yaitu baterai. Rangkaiannya tertutup. Dari positif, negatif, semua tertutup. Positif, negatif, rangkaiannya tertutup. Jadi ada beda potensial antara kutub positif dengan kutub negatif. Nah, jika ingin mengukur besarnya arus dalam suatu rangkaian ini, maka penyusunan dengan ampere meter yang disimbolkan dengan tanda A ini harus disusun secara seri. Kabelnya itu harus lurus, nggak boleh terpotong. Ini berarti namanya rangkaian seri. Seperti yang di SD sudah dipelajari, beda rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, kita coba untuk satu contoh soal tentang kuat arus yang berhubungan dengan muatan. Di sini ada sebuah baterai dialiri arus, berarti kita tahu nilai I ya, arus itu disimbolkan dengan I besar sebesar 5 ampere. Kita tulis I sama dengan 5 ampere. Pokoknya kalau satuannya ampere berarti dia adalah arus. Selama berarti dia menunjukkan waktu atau T yaitu 4 jam. Nah, perjanjiannya
waktunya harus dalam satuan detik. Maka kita tahu bahwa 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka waktu di sini 4 kita kali dengan 3.600 menghasilkan angka 14.400 detik. Selanjutnya yang dicari adalah muatan. Muatan adalah H. Muatannya berapa? Rumusnya adalah H sama dengan I kali T. I-nya adalah 5, T-nya adalah 14.400. Kita kali menghasilkan angka 72.000 kolom. Nah, selanjutnya setelah arus listrik, kita pelajari tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu menyatakan beda potensial. Beda potensial disebut juga dengan kuat arus yang mengalir. Beda potensial ini disimbolkan dengan V. Dengan rumus apa? V sama dengan I kali R. Kalau tadi kan muatan sama dengan H sama dengan I kali T. Tapi kalau beda potensial, V sama dengan I kali R. I sendiri adalah kuat arus dan R ini adalah hambatan dengan satuan ohm. Jadi tandanya seperti ini, bacanya ohm. Jadi nanti kalau ada R berapa bla 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 ohm gitu ya. Hambatannya berapa? Berarti yang ditanya adalah nilai R-nya. Nah, di sini jika R-nya disusun seri. Jadi setiap alat listrik itu memiliki nilai hambatan, entah itu lampu, TV ataupun laptop, itu pasti ada hambatannya. Jika dia disusun berjejer tanpa ada kabel yang terputus, berarti dia disusun secara seri. Sedangkan bila dia disusun dengan terputus, ini berjejer tapi ada atas bawah, kabelnya itu nggak satu kesatuan, jadi harus dipotong, dicabangkan, dipotong, dicabangkan, berarti di sini adalah paralel. Jadi pertama kali saat kita menentukan besarnya hambatan ataupun beda potensial dalam suatu rangkaian, yang pertama kali kita identifikasi adalah jenis rangkaiannya, apakah dia seri, apakah dia paralel, atau campuran antara seri dengan paralel. Di sini ada contoh lagi tentang beda potensial tanpa menentukan rangkaiannya seperti apa. Suatu penghantar yang dihubungkan dengan sumber listrik yang memiliki beda potensial 9 volt. Berarti kita tahu V-nya sama dengan 9 volt. Nah, di sini enaknya satuannya V volt, simbolnya juga V. Dapat mengalirkan arus sebesar 6 ampere. Arus itu I, hambatan penghantar berarti nilai R. Nah, di sini rumusnya apa? V sama dengan I kali R. I-nya kita masukkan 6, V-nya 9, R-nya kita nggak tahu. Nah, di sini berarti R sama dengan 9 dibagi 6, menghasilkan angka 1,5 ohm. Selanjutnya adalah tentang hambatan listrik penghantar. Hambatan listrik pada kawat penghantar. Tentunya dengan jenis kawat, hambatannya akan berbeda-beda. Jenis kawatnya sama, diameter kawatnya berbeda, hambatannya juga akan berbeda. Hambatan listrik pada suatu penghantar berbanding lurus dengan panjang kawat. Jadi semakin panjang maka hambatannya semakin besar, berbanding lurus dengan hambatan jenis kawat. Jadi kawatnya menggunakan jenis apa? Berbanding terbalik dengan luas permukaan atau A. Nah, di sini menggunakan rumus R sama dengan Rho kali L per A. R-nya adalah hambatan kawat, Rho-nya adalah nilai dari hambatan jenis kawat, kawatnya berjenis apa? L-nya adalah panjang kawat dan A-nya adalah luas permukaan dari kawat itu sendiri. Jadi jangan lupa luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Seandainya dicari dia itu yang diketahui adalah jari-jari ataupun diameter, maka nilai A-nya kita harus hitung dulu. Ini keterangannya. Untuk hambatan masih dengan satuan ohm, hambatan jenis dengan satuan ohm meter ataupun ohm meter per meter kuadrat per meter. Jadi ingat, biar memudahkan kita dalam mengerjakan, satuannya harus kita ubah menjadi meter. Ini luas penampang. Dengan kalau dia itu kawatnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran adalah pi R kuadrat.
Di sini ada satu contoh soal tentang hambatan jenis kawat. Kabel listrik sepanjang 2 meter terbuat dari, nah di sini berarti kan panjang, berarti L. L-nya adalah 2 meter, terbuat dari tembaga dengan hambatan jenis 1,7 kali 10 pangkat negatif 8. Berarti di sini nilai ρ memiliki luas penampang 1 mm persegi. Nah, di sini hati-hati. Jika satuannya sudah persegi, berarti dia itu sudah berupa luas. Dia juga ngomong sudah luas penampang. Berarti kita nggak harus cari dari jari-jari maupun diameter karena luas penampang sudah diketahui. Cuma di sini masih milimeter persegi, maka kita harus ubah ke meter persegi. Nah, tangganya remaining, bawah meter, desimeter, sentimeter, milimeter lagi. 1, 2, 3. Tapi di sini ada kuadrat, berarti dibagi dengan 10 pangkat min 6. Terus yang ditanya hambatan yang dimiliki oleh kabel tersebut. Berarti yang ditanya adalah nilai R. R sendiri sama dengan ρ kali L dibagi A. Ρ-nya kita masukkan tadi berapa? 1,7 kali 10 pangkat negatif 8 dikali L-nya sama dengan 2 meter, ini sudah meter, dibagi dengan A. A-nya kita punya di sini 1 kali 10 pangkat negatif 6. Kenapa? Karena dia dari milimeter persegi menjadi meter persegi. 1,7 dikali 2 adalah 3,4. Nah, di sini 10 pangkat 8 tetap. 10 pangkat 6-nya naik, otomatis dari negatif 6 menjadi 6. Berarti menghasilkan 3,4 kali 10 pangkat min 8 ditambah 6 adalah min 2 ohm. Oke, setelah hambatan jenis kawat, selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu akan mempelajari tentang jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan itu sendiri. Jadi nanti namanya rangkaian itu kan ada yang bersusun paralel. Nah, otomatis ada titik-titik percabangan. Maka kita bisa mengetahui nilai arus pada cabang 1, cabang 2 dan seterusnya dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, di sini jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jika tandanya itu menuju ke titik utama, sama-sama menuju, berarti kita bisa ngomong dia itu I masuk. Maka kita simpulkan I masuknya berapa? I1 dan I3. Kemudian yang keluar berapa? I2 dan I4. Jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Seandainya ini I2-nya arahnya juga menuju ke titik percabangan, maka I masuknya adalah I1, 2, dan 3. Tapi di sini ternyata yang menuju titik percabangan hanya 1 dan 3. Jadi perhatikan arah panahnya, karena arah panah ini menentukan arah arusnya kemana. Kita akan coba ke contoh soal tentang hukum Kirchhoff. Nah, di sini ada dia itu arusnya masuk adalah 12 ampere, terus dicabangkan ke I1, I2, dan I3. Setelah itu dikeluarkan lagi ke titik percabangan selanjutnya, yaitu titik B, tapi setelah menjadi 1. Berarti ini nanti kita 2 kali kerja. Yang pertama adalah I masuknya kita anggap nilai I-nya di sini sebesar 12 ampere. Ingat rumusnya bahwa I masuk sama dengan I keluar. Jadi kita lihat yang masuk adalah 12 ampere dan ternyata dia dikeluarkan menuju ke I8, I2, dan I3. Selanjutnya kita kerja dulu. I masuknya tadi kita ketahui adalah 12 ampere. I keluarnya tadi sudah saya ngomong berapa? I1, I2, dan I3. Berarti dengan nilai 8, 3, dan kita nggak tahu berapa. Nah, di sini kita cari dulu nilai I3. Janjinya tadi dengan hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar, maka 12 sama dengan I keluarnya adalah 8 ditambah 3 ditambah I3 yang kita belum tahu. 12 sama dengan 8 tambah 3 adalah 11, 11 ditambah I3.
Nah, di sini kita bisa tahu bahwa I3 nilainya otomatis 12 dikurangi 1. Nah, di sini angka kita gabung ke angka. 11 di ruas kanan positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif. 12 dikurangi 1 hasilnya adalah 12 dikurangi 11 hasilnya adalah 1 ampere. Nah, ini tadi. Selanjutnya kita ke sini ya, sampai di mana tadi. Nah, di sini sudah ketemu nilainya adalah 1 ampere untuk I3. Tahap selanjutnya yang harus kita cari adalah dia itu kita kerja, saya tadi bilang 2 kali kan. Nah, di sini kita anggap I masuknya adalah 8, 3, dan 1. I1, I2, dan I3. I keluarnya adalah titik B, atau kita bikinlah dia IB gitu ya. Nah, janjinya di hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Berarti I masuknya kita bisa masukkan tadi 8 ditambah 3 ditambah dengan 1 yang sudah kita cari ini tadi. I3 nilainya 1. 8 ditambah 3 ditambah 1 otomatis tadi kan harus balik lagi ke 12. 12 sama dengan nilai I keluar atau nilai IB itu sendiri. Seandainya nilai dari I masuk tidak sama dengan I keluar, maka ada perhitungan yang salah. Jadi selalu I masuk sama dengan I keluar. Oke, sekian pembahasan listrik dinamis untuk hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.